Ketika saya terpantik untuk melakukan ini dari kalimat Bu Mega yang ternyata di kabupaten kota menjadi raja, akan tetapi ketika saya deteksi, ternyata hasilnya berbanding terbalik. Malah 3 besarnya diisi Gerindra, PKS, Golkar. Kalau kita deteksi jumlah kemenangan terhadap Pilgub dari 37 provinsi, mayoritas dimenangkan oleh Partai Gerindra. Dan memang untuk PDIP, kemenangan di tingkat provinsi, di antara parpol-parpol berkursi di DPR, PDIP berada di posisi terendah. Ini adalah provinsi yang diasosiasikan menjadi kandang banteng. Gerindra memenangi 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah dari 35 kabupaten yang ada. Kita lihat posisi PDIP ada di nomor berapa? Ada di posisi nomor 8 di antara 8 parpol berkursi di parlemen. Ini bisa kita simpulkan bahwa kandang banteng ternyata sudah mulai berubah menjadi sangkar Garuda atau menjadi kandang barunya Partai Gerindra. Upaya resistensi terhadap partai berlambang burung Garuda ini akan terus dilakukan dan target utamanya saya sangat meyakini akan mengarah total kepada 2 sosok. Yang pertama adalah Prabowo Subianto, yang kedua adalah Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Baru 3 bulan berlalu, Partai Gerindra sudah kemudian mendaulat kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden di 2029. Tentu hal ini juga akan membuat sedikit gusar lawan-lawan politik. Kenapa? Karena saya melihat ini adalah langkah strategis. Saat ini PDIP menyadari betul wilayah-wilayahnya sudah mendapatkan intervensi yang cukup luar biasa. Itu kenapa sampai detik ini akhirnya saya menganalisis dan berasumsi kenapa PDIP kemudian masih belum rela bergabung secara penuh dengan Pak Prabowo. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Selamat siang pemirsa Sinpo TV, masih dalam rangkaian live event pelantikan serentak kepala daerah yang telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Tentu masih hadir bersama kita Bang Abdul Hakim MS selaku Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia. Bang Aap, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana rangkaian pelantikan kepala daerah serentak ini sudah dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dan akan semakin menarik obrolan kita jika kita melihat tadi dalam amanat Presiden Prabowo Subianto yang memang dalam pelantikan ini beliau mengundang ketua umum dari partai-partai politik untuk hadir dalam event pelantikan kepala daerah serentak. Akan menarik jika kita membahas bagaimana sebenarnya konfigurasi atau kekuatan dari partai-partai politik jika kita bandingkan dengan pemilihan kepala daerah di tahun 2017, kemudian 2018 dan 2020 dibandingkan dengan konfigurasi ataupun kekuatan dari partai politik di tahun Pilkada 2024. Bang Aap melihatnya seperti apa? Iya, tadi kan kalau kita lihat secara secara khusus untuk pidato Pak Prabowo, ucapan yang terhormat juga tersemat kepada ketum-ketum parpol. Betul. Artinya memang kepala daerah itu adalah jabatan politik yang satu-satunya sumber untuk bisa sampai ke sana hanya melalui partai politik. Karena kepala daerah itu tanpa dicalonkan oleh partai politik, maka dia tidak akan bisa untuk kemudian berkontestasi mendapatkan amanah dan kepercayaan publik lewat pilkada. Nah, sekarang agak cukup menarik kalau kemudian bagaimana kalau kita lihat konfigurasi kekuatan-kekuatan parpol ini mengacu pada hasil pilkada serentak 2024. Nah, kalau kita lihat, saya sudah melakukan deteksi terhadap hasil pilkada serentak 2024, Mbak Tiara, di mana hasilnya ternyata saya terpantik oleh kalimat Bu Megawati Soekarno Putri ketika menyampaikan pidato di HUT PDIP. Waktu itu Bu Mega mengatakan bahwa PDIP di sektor gubernur memang mengakui kekalahan, tapi kemudian di pilkada-pilkada untuk kabupaten kota PDIP masih tetap juara. Nah, dari situ saya terpantik untuk melakukan deteksi penelitian begitu. Saya melakukan rekapitulasi terhadap hasil pilkada dan inilah
yang akan kita coba hasil konfigurasinya gitu. Jadi saya telah melihat konfigurasi kekuatan politik di pilkada ini ada pergeseran yang cukup signifikan begitu di beberapa wilayah. Akan tetapi untuk kali ini saya hanya akan fokus membahas terkait konfigurasi kekuatan parpol berkursi di parlemen yang kemudian acuan utamanya adalah hasil pilkada, bukan hasil pileg ataupun hasil pilpres. Nah, ini konfigurasi yang saya deteksi sebelum hasil sengketa MK selesai. Itu kenapa kemudian pelantikan yang saat ini juga berlangsung juga tidak secara keseluruhan, karena saat ini masih ada beberapa wilayah kepala daerah yang kemudian belum bisa dilantik karena masih berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, hasilnya seperti apa? Ini adalah metode penelitiannya, mungkin bisa dilihat secara sekilas nanti, tidak perlu secara detail saya jelaskan. Akan tetapi penelitian ini kita pecah menjadi sebuah istilahnya dalam memajukan kepala daerah itu kan partai politik agak cukup jarang bisa berdiri sendiri. Nah, dia harus berkoalisi dengan parpol yang lain untuk kemudian mencalonkan kepala daerah. Nah, kemudian nanti akan saya hitung masing-masing parpol ini secara independen meskipun sebetulnya dia melalui permutasi dan kombinasi dalam mendukung salah satu pasangan calon. Nah, hasilnya seperti apa? Kita mulai dari hasil pilkada provinsi. Dari 37 provinsi yang ada, kita sebetulnya memiliki 38 provinsi, akan tetapi ada satu provinsi yang tidak melakukan pilkada karena ada undang-undang khusus atau daerah istimewa. Mana itu? Yogyakarta. Yogyakarta itu kita tidak ada pilkada karena siapa yang akan menjadi raja di sana dengan sendirinya akan didaulat sebagai gubernur di wilayah Yogyakarta. Nah, kalau kita deteksi jumlah kemenangan dukungan parpol berkursi di DPR terhadap Pilgub, ternyata dari 37 provinsi yang menggelar pilkada, mayoritas daerah dimenangkan oleh partai Gerindra ini. Angkanya di 23 wilayah, kalau kita presentasi adalah 62, yang tidak menang Gerindra ada 14. Disusul PAN, Demokrat, PKS, Golkar, PKB, Nasdem. Dan memang untuk PDIP, angkanya untuk kemenangan di tingkat provinsi 13 wilayah. Dan di antara parpol-parpol berkursi di DPR, PDIP berada di posisi terendah. Nah, kalau kita melihat ini cukup terkonfirmasi kalimat Bu Megawati bahwa untuk pemilihan gubernur memang PDIP menjadi parpol berkursi di parlemen dengan tingkat kemenangan paling rendah. Kekuatan politik, konfigurasi untuk Pilgub bisa kita lihat bersama. Nah, bagaimana kalau kita perbandingkan dengan hasil pilkada sebelum 2024? Pilgub sebelum 2024 secara serentak dilakukan 3 kali di 2017, 2018 dan 2020. Nah, kalau kita lihat lonjakan terbesar kemenangan dialami oleh partai Gerindra. Di Pilgub sebelum 2024, Gerindra hanya berhasil memenangkan wilayah di 9 provinsi. Kemudian angka ini ternyata melonjak menjadi 23 provinsi yang kemudian kalau kita presentasi angkanya 62% dari 37 wilayah yang menggelar pilkada. Nah, kalau kita hitung angka kenaikan pertumbuhan kemenangan Gerindra mencapai angka 156% dibandingkan dengan jumlah kemenangan Pilgub sebelum 2024. Kalau kita lihat dengan penguasaan 23 provinsi yang dimenangkan oleh Partai Gerindra, tentu ini menjadi proyeksi yang cukup baik untuk menatap kontestasi suksesi politik di tahun 2029. Kemudian yang mengalami peningkatan jumlah kemenangan yang cukup signifikan juga Demokrat dari 10 menjadi 21, bertambah 11, kalau Gerindra bertambah 14. Kenaikan yang paling signifikan kedua adalah Partai Demokrat 110%. Nah, kalau kita lihat ternyata di sini PDIP untuk gubernur hanya mengalami kenaikan satu provinsi atau cuma 8%. Tapi kalau secara urutan kita lihat untuk Pilgub 2024 memang PDIP menjadi parpol terendah dalam
konteks kemenangan dalam Pilgub yang diselenggarakan 2024. Ini untuk wilayah provinsi. Coba kita lihat di wilayah kabupaten kota. Kemarin yang pilkada jumlahnya ada 508. Nah, di konteks pilkada kabupaten dan kota di 508 wilayah, ternyata kalau Bu Mega kemarin itu menyatakan PDIP masih menjadi raja. Akan tetapi ketika saya deteksi, ternyata hasilnya berbanding terbalik begitu. Kalau kita lihat kemenangan terbesar di pilkada kabupaten dan kota diraih oleh Partai Gerindra. Ada 272 kabupaten kota yang dimenangkan oleh Gerindra dari 508 ini. Kalau kita presentasi angkanya 54%. Dan yang tidak menang ada 236. Disusul ternyata di kabupaten kota yang paling banyak ternyata Nasdem. Kedua, satu tingkat di bawah Gerindra, disusul Golkar, Demokrat, PKB, PKS. Nah, PDIP hanya sedikit ada di atas PAN atau perolehannya nomor 2 terendah dari bawah di antara 8 parpol berkursi di DPR. Nah, kalau kita perbandingkan lagi juga hasil dari masing-masing Pilbub dan Pilkot di 508 kabupaten kota itu yang mengalami kenaikan cukup tinggi di antara 8 parpol masih Partai Gerindra. Di Pilbub dan Pilkot 2004 jika dibandingkan sebelum 2024, di sebelum 2004 ada 213 kabupaten kota yang dimenangkan oleh Gerindra. Kemudian angka ini naik menjadi 272 atau bertambah 59 kabupaten gitu. Kalau kenaikannya ini kita perbandingkan di Pilbub Pilkot 2024 dibandingkan sebelum Pilbub Pilkot 2024, angkanya naik 28%. Dan angka ini juga masih yang tertinggi dibandingkan partai-parpol yang lain. Yang nomor 2, lagi-lagi Nasdem. Golkar, Demokrat, PKB, PKS, PDIP berada di urutan nomor 2 dari terakhir bawah. Nah, yang cukup menarik, kemudian saya terpantik. Kita melihat bahwa konfigurasi jumlah populasi penduduk DPT kita, Mbak Tiara, itu agak sangat timpang. Di mana ada 3 provinsi yang memiliki DPT sangat besar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Itu populasinya 17%, 14%, 13%. Nah, kemudian setelah 3 wilayah ini, ada 2 wilayah yang cuma 5% gitu. Nah, saya akan mencoba lihat di antara 5 wilayah yang DPT-nya besar, di provinsi-provinsi besar ini, bagaimana kekuatan dari masing-masing parpol berkursi di parlemen ini untuk kemenangan dalam mendukung calon kepala daerah. Nah, kita lihat ini adalah hasil pilkada kabupaten dan kota berdasarkan provinsi. Saya ambil 5 provinsi dengan DPT terbesar saja. Yang pertama, dengan DPT pertama adalah Jawa Barat. Jawa Barat itu DPT-nya 35 juta, 3,57 juta. Kalau kita presentasi 17% dari total pemilih yang ada di Indonesia. Hasilnya seperti apa? Nah, yang agak cukup mengagetkan memang ternyata di Jawa Barat itu yang paling banyak memenangi kontestasi adalah Partai Nasdem gitu. Tapi kemudian di nomor 2-nya Partai Gerindra, hanya beda 1 kabupaten kota. Lagi-lagi saya ulang bahwa ini tidak mencalonkan secara mandiri, akan tetapi ini juga berkoalisi dan berkombinasi atau permutasi antara satu dengan yang lain untuk mencalonkan kepala daerah. Nah, untuk di Jawa Barat ternyata urutannya adalah Nasdem, Gerindra, PKB, PAN. Untuk Nasdem, Gerindra, PKB adalah 3 terbesar, yang kemudian ternyata PDIP juga berada di urutan ketiga nomor terakhir bawah. Yang paling mengejutkan saya PKS gitu. Jawa Barat ini kemarin adalah menjadi indikator utama kekuatan PKS dalam 2 pemilu terakhir. Tapi untuk pencalonan pilkada, PKS menjadi nomor terakhir di wilayah Jawa Barat. Nah, kalau kita berbandingkan di wilayah dengan DPT terbesar di Indonesia ini, lonjakan kemenangan terbesar ternyata masih diperoleh Partai Gerindra. Sebelum
Pilkada 2024, kemenangan di wilayah Jawa Barat untuk kabupaten kota, Partai Gerindra hanya memenangi di 7 wilayah. Di 7 kabupaten kota. Akan tetapi kemudian mengalami lonjakan kemenangan sampai 15 dan ini bertambah 8 yang kalau kita presentasi kenaikan dari 7 ke 15 ini sampai 114%. Ini kita lihat ada geliat cukup luar biasa dari Partai Gerindra yang kemarin mencalonkan Pak Prabowo Subianto dan terpilih, kemudian ada pilkada. Di Pileg meskipun turun secara ranking menjadi nomor 3, akan tapi secara perolehan suara di Pileg juga mengalami pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat di sini PDIP juga mengalami peningkatan, tapi lagi-lagi kalau kita lihat pertumbuhan kekuatan konfigurasi politiknya yang paling besar dialami oleh Partai Gerindra. Nah, ini untuk wilayah Jawa Barat. Coba kita lihat dengan DPT terbesar nomor 2, 15%. Jawa Timur. Bagaimana hasil pilkada di Jawa Timur untuk kepala daerah yang didukung oleh parpol 8 parpol berkursi di DPR. Ternyata dari total 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, Gerindra bisa memenangi 33 wilayah. Yang tidak menang 5 wilayah. Nah, dalam kondisi ini Gerindra adalah parpol dengan tingkat kemenangan terbesar yang ada di Jawa Timur. Disusul PKS, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN. Lagi-lagi PDIP ada di urutan terakhir dari 8 parpol yang berkursi di parlemen. Nah, dari sini terkonfirmasi untuk wilayah-wilayah yang dengan DPT besar. Ketika saya terpantik untuk melakukan ini dari kalimat Bu Mega yang ternyata di kabupaten kota menjadi raja, tidak terkonfirmasi. Malah 3 besarnya diisi Gerindra, PKS, Golkar. Nah, coba lagi-lagi kita perbandingkan. Untuk di wilayah Jawa Timur, dari pilkada yang dilakukan di 2024, dibandingkan sebelum 2024, Gerindra itu hanya menang 19 kabupaten kota sebelum Pilkot 2024. Di pilkada serentak kemarin naik menjadi 33, bertambah 14 wilayah. Di antara parpol yang lain, lagi-lagi Gerindra mengalami peningkatan paling pesat. Kalau kita angka presentasikan kenaikannya sampai 74%. Kemudian kita lari ke wilayah yang banyak sekali menjadi perdebatan kemarin dan banyak menjadi dinamika yang dikenal sebagai Provinsi Kandang Banteng. Nah, kalau kita lihat bagaimana konfigurasinya, DPT-nya 28,2 juta atau 14% dari total DPT yang ada di 2024. Hasilnya lagi-lagi Gerindra memenangi 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah dari 35 kabupaten yang ada. Kalau kita presentasikan sampai mencapai 77%, yang tidak menang hanya di 8 wilayah. Nah, kalau kita lihat, ini adalah provinsi yang diasosiasikan menjadi kandang banteng. Kita lihat posisi PDIP ada nomor berapa? Nomor terakhir gitu. PDIP ada di posisi paling baik, nomor 8 di antara 8 parpol berkursi di parlemen. Bahkan yang memiliki kekuatan bertambah malah Golkar dan PAN. Ini agak cukup menarik. Nah, kalau kita berbandingan, Mbak Tiara, Gerindra pada pilkada sebelum 2024 di Jawa Tengah hanya memenangi 11 dari 35 wilayah yang ada ya. Di Jawa Tengah. 35 kabupaten kota yang menggelar pilkada di Jawa Tengah. Nah, di pilkada serentak kemarin, Gerindra mengalami kenaikan, sampai 27 wilayah. Kota, ya. Pertambahannya yang paling signifikan di antara partai-partai ini apa? Di Gerindra. 16 wilayah kabupaten kota bertambah. Kalau kita presentasi kenaikan dibandingkan Gerindra menang di sebelum 2024 sampai 145%. Dan PDIP ternyata mengalami penyusutan di sini. Minus. Ya? Ada 3 parpol yang mengalami pengurangan kemenangan di wilayah Jawa Tengah, yaitu Golkar, kemudian Demokrat, dan yang paling banyak mengalami kekurangan adalah
PDIP. Variabelnya apa? Mungkin variabel Pak Jokowi kemarin yang bertempur habis di sana, atau keleluasaan Partai Gerindra dalam mengelola pemilihan kemarin. Nah, kalau melihat untuk Jawa Tengah yang banyak diperdebatkan, Mbak Tiara, yang ini diasosiasikan sebagai wilayah kandang banteng. Kalau merujuk data pilkada, dalam konteks pilkada, kekuatan politik PDIP telah mengalami reduksi yang cukup kuat. Gerindra sudah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Ini bisa kita simpulkan bahwa kandang banteng Jawa Tengah ternyata sudah mulai berubah menjadi sangkar Garuda. Nah, berarti memang ada pergeseran kekuatan dari partai politik pasca Pilkada 2024. Kalau melihat data ini, kita tidak ngarang, ini adalah data faktual bahwa dalam sektor jika mengacu kekuatan politik terhadap calon kepala daerah yang didukung oleh parpol-parpol berkursi di parlemen, memang situasinya adalah Jawa Tengah saat ini menjadi sangkar Garuda atau menjadi kandang barunya partai Gerindra. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk Sumatera Utara, ini adalah, coba perbandingan tadi Mbak Tiara, DPT-nya gap-nya cukup jauh. Cukup jauh tadi, terakhir di 14%. Nah, 14% langsung jatuh ke 5%. 5%. Memang gap-nya agak cukup jauh, di wilayah-wilayah dengan tingkat konsentrasi populasi kita gitu. Nah, di Sumatera Utara, dari 33 kabupaten kota yang ada di sana, lagi-lagi Gerindra yang mendapatkan porsi tingkat kemauan dukungan tertinggi berbarengan dengan Partai Nasdem. Nah, kalau kita lihat ini di wilayah-wilayah ini, Gerindra, Nasdem, Golkar menjadi parpol 3 besar, meskipun angkanya juga sama dengan Demokrat. Untuk PDIP ada 3 terbawah. Kalau kita berbandingkan, memang di sini Gerindra hanya berhasil mempertahankan wilayah kemenangannya. Akan tetapi yang kita lihat yang mengalami pertumbuhan di sini ada beberapa parpol, ada Nasdem mengalami pertumbuhan, Demokrat mengalami pertumbuhan, tapi lagi-lagi kita lihat PDIP mengalami penyusutan di wilayah yang kemarin menjadi pertempuran kedua yang menjadi konsentrasi dari PDIP, yaitu Sumatera Utara dengan adanya Bobi Nasution yang kemarin menjadi polemik cukup luar biasa. Dan terakhir, ini adalah DPT 6% juga di wilayah Banten. Kalau kita lihat siapa yang paling banyak mengalami kemenangan, lagi-lagi Gerindra. Kemudian kalau kita lihat secara urutan, 3 besar adalah Gerindra, Golkar, Demokrat. Yang kemudian kalau kita perbandingkan dari 8 parpol berkursi di DPR yang mengalami pertumbuhan, lagi-lagi masih mengalami pertumbuhan terbanyak gitu. Jadi meskipun hanya nambah 1, tapi dari 4 naik menjadi 5 wilayah yang dimenangkan oleh Partai Gerindra, kenaikannya 25%. Akan tetapi beberapa wilayah mengalami penyusutan. Kemudian kalau kita lihat PDIP juga mengalami penyusutan dan PDIP berada di posisi yang tidak cukup baik. Bukan terakhir karena kemenangannya 4 sama semuanya. Nah, kalau kita melihat ini semua, Mbak Tiara, kekuatan konfigurasi partai politik yang berkursi di parlemen merujuk pada hasil pilkada yang kemarin baru selesai digelar dan semua yang terpilih baru saja kita saksikan sedang dilantik, maka memang ada kecenderungan dan saya bisa memproyeksi Partai Gerindra sepertinya memiliki peluang atau potensi yang cukup luar biasa baik menghadapi kontestasi di 2029. Tidak hanya di sektor pilkada, di pileg, di 2029, Gerindra memang ada di posisi nomor 3 sekarang, di bawah PDIP dan Golkar. Akan tetapi secara perolehan suara, Gerindra tidak turun. Kemudian yang variabel terpenting, Gerindra saat ini ketua umumnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu kekuatan-kekuatan politik ini saya bisa memproyeksi dan memprediksi potensi dan peluang Partai Gerindra untuk menghadapi 2029 saya bisa kategorikan mirip dengan Partai Demokrat ketika menghadapi pemilu 2009. Pada saat itu di awal-awal Partai Demokrat ini ikut kontestasi, suaranya yang diperoleh hanya 7%. Kemudian tiba-tiba melejit menjadi 21%.
Nah, kalau kita melihat konteks dengan beberapa variabel kekuatan politik yang saat ini dimiliki oleh Partai Gerindra, tentu ini akan menjadi potensi sangat baik yang akan dimiliki Partai Gerindra dalam menyongsong pemilu 2029. Dan kalau saya melihat semua ini baiknya Pak Prabowo untuk mengelola Partai Gerindra sampai mengantarkan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi jangan pernah lupa juga untuk kontributor. Kenapa kemudian Partai Gerindra bisa melejit seperti sekarang? Peran Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sepertinya menjadi variabel utama kedua kenapa Gerindra bisa mencapai posisi yang sekarang. Oke, berarti pergeseran kekuatan dari partai politik kalau berdasarkan tadi yang data yang sudah dipaparkan oleh Bang Aap adalah menempatkan posisi Partai Gerindra di nomor 1 di antara 8 parpol lainnya, seperti itu. Berarti salah satu faktor yang kemudian membuat pergeseran politik itu adalah sosok dari Presiden Prabowo Subianto, begitupun dengan sosok dari Sufmi Dasko Ahmad, begitu? Iya, kalau saya melihat konteks kenapa kemudian Partai Gerindra ini mulai dari lahir hingga detik ini, indikator pertama, tidak pernah turun suaranya di pemilu legislatif. Nomor 2, memang berkontestasi 3 kali dalam pilpres, akan tetapi belum di 2 kali pertama tidak berhasil memenangkan kontestasi, akan tetapi kemudian di kontestasi ketiga, Partai Gerindra berhasil mengantarkan kader terbaiknya itu Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian setelah Pak Prabowo terpilih, kalau kita merujuk kekuatan politik baru dalam pemilihan kepala daerah, telah terkonfirmasi dalam 100% 37 provinsi yang menggelar pilkada, Gerindra nomor 1. Yang kedua, di 508 kabupaten kota yang menggelar pilkada, Gerindra nomor 1. Gabungan 3 variabel ini, 1 kekuatan Prabowo Subianto yang saat ini menjadi presiden, 2, mendapatkan penerjemahan yang cukup baik dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ini saya melihat variabel utama kenapa kemudian Gerindra menjadi menjadi parpol seperti yang sekarang ini. Dan ini akan cukup berpotensi untuk bisa memenangi kontestasi di 2029. Yang ketiga, dengan merujuk pileg dan pilpres, hasilnya juga sangat menguntungkan Partai Gerindra. Kemarin kenapa pileg tidak berhasil untuk memenangi kontestasi di pemilu legislatif? Variabelnya 1. Pak Prabowo kemarin kemanapun pada saat kampanye tidak pernah membawa emblem Partai Gerindra. Lebih banyak mengkampanyekan parpol-parpol lain. Itu kenapa kemudian tingkat penerimaan parpol-parpol lain terhadap Pak Prabowo juga cukup memadai. Akan tapi saya sangat meyakini di 2029 mungkin agak cukup berbeda. Ini akan menjadi evaluasi bahwa variabel Pak Prabowo ketika turun juga harus emblem Gerindra disematkan. Jika merujuk advantage yang ada dalam data-data yang kita suguhkan. Tadi berdasarkan pemaparan dari Bang Aap, salah satu yang menarik adalah kita melihat untuk di DPT 3 terbesar di Indonesia, yaitu untuk di Jawa Tengah. Tadi dari istilahnya, idiomnya dari kandang banteng menjadi sangkar Garuda. Apakah kemudian PDIP ini benar-benar akan melepaskan genggamannya terhadap wilayah di Jawa Tengah seperti yang kita tahu, selain Pilkada 2024, sebelumnya untuk PDIP sendiri masih memenangi wilayah tersebut, Bang Aap? Saya melihat justru sebaliknya, bahwa saat ini PDIP menyadari betul wilayah-wilayahnya sudah mendapatkan intervensi yang cukup luar biasa. Itu kenapa sampai detik ini akhirnya saya menganalisis dan berasumsi kenapa PDIP kemudian masih belum rela bergabung secara penuh dengan Pak Prabowo. Kalau kita lihat tadi Jawa Tengah, yang awalnya sangat asosiatif, sangat menempel dengan predikat kandang banteng. Tiba-tiba kalau kita merujuk data tadi, sangat bisa kita simpulkan bahwa kandang banteng itu saat ini sudah berubah wujud menjadi sangkar Garuda. Nah, melihat situasi yang ada saat ini, tentu bagi PDIP, asumsi saya juga melakukan analisis untuk menghadapi kontestasi politik di 2029. Itu kenapa kemudian saya memiliki hipotesa sampai detik ini kenapa kemudian PDIP masih belum berkenan untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Mungkin salah satu variabelnya adalah ingin rebound dari situasi terpuruk saat ini untuk lebih baik di 2029. Akan tetapi ini tentu akan menjadi pertempuran sengit di mana
Pemantik-pemantiknya di dunia politik sudah kita lihat nih. Yap. Meskipun Pak Prabowo saat ini sudah memiliki tingkat eleksi yang cukup mapan, tapi ternyata upaya-upaya resistensi terus dilakukan, salah satunya dengan kritik meskipun dengan argumentasi yang kurang begitu mapan, dengan tagline Indonesia Gelap, dengan mengkritik efisiensi anggaran, makan bergizi gratis. Ini semua saya lihat, mungkin semua politisi sudah melihat data-data ini. Akhirnya, apapun yang dilakukan Pak Prabowo, lawan-lawan politik ini akan berupaya melakukan resistensi terhadap mapannya tingkat kepuasan Pak Prabowo, tingkat kepercayaan Pak Prabowo. Inilah kemudian saya lihat gerakan-gerakan yang saat ini muncul dalam rangka untuk melakukan resistensi terhadap Prabowo Subianto. Berarti kalau kita berbicara kans terkait dengan untuk bisa memperoleh basis suara di Jawa Tengah oleh Garuda, berarti itu sangat memungkinkan. Kalau kita lihat dengan kepala burung Garuda sebagai lambang Partai Gerindra, untuk kemudian akan kembali di 2029 itu bisa merengkuh suara yang cukup mapan, ini variabelnya nambah, Mbak Tiara. Kenapa? Sekarang gubernur terpilih Ahmad Lutfi dalam KLB kemarin baru menyatakan diri secara resmi gabung dengan Partai Gerindra. Kemudian di samping misalnya gubernur terpilih Jawa Tengah, gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam KLB kemarin juga tersemat KTA secara resmi dari Partai Gerindra. Ada beberapa wilayah yang lain, gubernur-gubernur terpilih ini kemudian juga akan bergabung dengan Partai Gerindra. Tentu situasi-situasi ini akan menjadikan Partai Gerindra akan memiliki potensi. Tapi jangan pernah lupa, upaya resistensi terhadap partai berlambang burung Garuda ini akan terus dilakukan. Dan target utamanya, saya sangat meyakini akan mengarah total kepada dua sosok. Yang pertama adalah Prabowo Subianto, yang kedua adalah Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Kenapa? Hadirnya Pak Prabowo dalam beberapa pidato misalnya di HUT kemarin, banyak betul kalau kita lihat itu yang mencoba mencari celah untuk meresistensi pidato-pidato Pak Prabowo di HUT Partai Gerindra ke-17 kemarin. Yang kedua, selalu ada narasi yang ingin melakukan degradasi terhadap sosok Sufmi Dasko Ahmad. Peran-perannya ketika hadir di belakang Pak Prabowo, ketika mengumumkan kabinet. Tadi kita melihat juga. Nah, kemudian tadi juga ada di belakangnya Pak Prabowo ketika dan Mas Gibran ketika di pelantikan. Kemudian perannya ketika ada polemik huru-hara gas LPG 3 kg, seolah-olah semua mempertanyakan sebetulnya Pak Sufmi Dasko Ahmad ini posisinya sebagai apa? Padahal jelas sekali misalnya kemarin dalam posisi huru-hara gas LPG 3 kg, Sufmi Dasko Ahmad mewakili DPR yang sudah melakukan RDP dengan Menteri SDM, berkomunikasi dengan eksekutif untuk kemudian memperlancar eksekusi kebijakan yang dianggap salah. Dan hasilnya apa? Komunikasi itu dilakukan cepat, yang awalnya sampai harus menimbulkan korban jiwa. Malam berkoordinasi dengan Presiden, pagi harinya eksekusi untuk distribusi ke agen-agen sudah bisa terlaksana. Nah, hal-hal yang semacam ini kadang-kadang secara prosedural dicari-cari celahnya, tidak melihat substansi apa yang sedang dihadapi. Nah, saya melihat total arah kritik terhadap dua sosok ini dalam rangka baiknya situasi yang melingkupi Partai Gerindra dan juga persepsi yang sangat baik kepada Pak Prabowo ini tidak cukup membuat happy lawan-lawan politik, Mbak Tiara. Dan inilah yang saya lihat misalnya Indonesia Gelap dengan argumentasi yang tidak begitu mapan dalam melakukan kritik dan demo, akhirnya banyak masyarakat yang tidak simpati malah dengan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini. Karena gerakannya sangat kentara betul bahwa itu tidak murni seperti gerakan-gerakan terdahulu.
Oke, berarti memang dalam prosesnya banyak ada saja seperti itu kritikan-kritikan ataupun kerikil-kerikil yang harus dihadapi. Kalau misalnya kita melihat tadi kekuatan ataupun pergeseran kekuatan dari partai politik, ini ada Partai Gerindra di urutan nomor 1 di antara 8 parpol lainnya. Apakah kemudian dengan kekuatan partai politik ini, tadi Bang Aap sempat mention ada Gubernur Jawa Tengah yang kemudian mengakui dirinya sebagai elit Partai Gerindra begitu. Apakah kemudian akan ada fenomena migrasi mungkin dari elit partai politik seperti itu untuk pindah ke partai politik? Kecenderungannya sangat kentara. Saat ini 4 gubernur terpilih sudah menyatakan diri untuk bergabung dengan Partai Gerindra dan diumumkan kemarin ketika KLB yang menunjuk langsung Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra sekaligus ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dan baru 3 bulan berlalu Partai Gerindra sudah kemudian mendaulat kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden di 2029. Tentu hal ini juga akan membuat sedikit gusar lawan-lawan politik. Kenapa? Karena saya melihat ini adalah langkah strategis. Ketika Partai Gerindra saat ini sudah tidak ada lagi kerja-kerja politik yang akan dihadapi dalam 5 tahun ke depan. Tentu ini akan diupayakan untuk melakukan konsolidasi dalam rangka memperkuat mekanisme partai. Yang kedua, saya melihat ini adalah cara untuk melihat siapa-siapa yang loyal dan tidak loyal, Mbak Tiara. Kan kita lihat nih, ketika Pak Prabowo sudah didaulat, Pak Prabowo mengajak untuk kemudian membuat koalisi permanen. Tapi dalam saat bersamaan kan sikap dari parpol-parpol koalisi agak cukup berbeda nih. Ya, ada beberapa yang tunduk seirama dengan Pak Prabowo untuk tetap melanjutkan Prabowo Subianto menjadi capres di 2009. Tapi ada beberapa partai seperti Golkar, kemudian seperti PKS, kemudian seperti beberapa parpol lainnya masih harus menimang ulang kira-kira akan bergabung dalam koalisi permanen atau tidak. Nah, dari sini kan nanti Pak Prabowo sudah bisa menilai. Ini adalah langkah catur yang cukup baik menurut saya yang dilakukan oleh Partai Gerindra, sehingga nanti yang tidak seirama dalam bahasa Sumi Dasko Ahmad itu agak cukup bisa kentara terlihat. Oke, kalau misalnya Bang Aap kita berbicara terkait dengan apakah ada dampak dari segi dinamika pergerakan tadi politik tadi terhadap efektivitas program pemerintah yang kemudian dijalankan. Sikap-sikap dari parpol-parpol yang saat ini tetap seirama dengan Pak Prabowo, kemudian ada beberapa parpol ini, tapi Pak Prabowo fokusnya tidak ke arah sana. Tentu Pak Prabowo saat ini adalah berpikir untuk menjadi negarawan, tidak lagi berpikir bagaimana membesarkan Partai Gerindra. Akan tetapi untuk pengurus-pengurus harian Partai Gerindra kan pasti berpikir bagaimana nanti bisa menuai ini untuk menghasilkan kemenangan di 2029, Mbak Tiara. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka layak kita tunggu bagaimana dinamika selama 5 tahun ke depan ini di tengah situasi baiknya Partai Gerindra di awal-awal pemerintahan, baiknya persepsi terhadap Prabowo Subianto di awal-awal pemerintahan. Saya sangat meyakini dalam waktu yang tidak lama akan banyak gerakan-gerakan baru sebagaimana yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa yang masih kita pertanyakan substansinya seperti gerakan Indonesia Gelap dan dalam saya sangat meyakini dalam waktu dekat gerakan-gerakan semacam ini akan semakin masif mengarah kepada 2 sosok utama. Nomor 1 adalah Prabowo Subianto, nomor 2 adalah Sufmi Dasko Ahmad. Kalau misalnya kita melihat tadi pemaparan dari Bang Aap dan juga memang berdasarkan hasil dari Pilkada 2024 bahwa memang Gerindra ini dalam tanda kutip mampu menggoyangkan PDIP di Jawa Tengah. Apakah kemudian kalau misalnya kita berbicara untuk DPT tadi yang termasuk terbesar di wilayah Indonesia adalah wilayah Jawa Barat dan juga Banten. Apakah kemudian Gerindra juga akan mampu memperoleh basis suara di kedua wilayah tersebut? Sebetulnya ini hanya saya jadikan fenomena gunung es aja, Mbak Dera. Di wilayah yang lain sama halnya. Karena ini keterbatasan waktu maka saya ringkas sehingga nanti kita sudah mendapatkan gambaran penuh. Itu DPT kalau kita gabungkan kan lebih dari 50% dari 5 wilayah tadi. Dan di 5 wilayah yang tadi kita diskusikan, kalau mengacu kepala daerah didukung oleh partai siapa, meskipun Gerindra tidak sendirian dalam mencalonkannya, akan tetapi sudah bisa kita jadikan rujukan bahwa kekuatan Partai Gerindra memang bertambah cukup pesat jika merujuk dari calon-calon kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024. Bahkan di gubernur, beberapa gubernur langsung
kader Partai Gerindra, Banten kader Partai Gerindra Bang Andro Soni, tadi yang dilantik, yang disebutkan dan yang menandatangani Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Jausal, itu juga kader Partai Gerindra. Ditambah lagi misalnya Bobi Nasution sekarang Partai Gerindra, Jawa Tengah Partai Gerindra, Bu Khofifah punya hubungan yang baik dengan Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat konfigurasi kekuatan di gubernur, ini tentu akan sangat membantu dalam proses nanti menghadapi kontestasi di 2029. Kalau misalnya kita berbicara Bang Aap terkait dengan implementasi kebijakan yang berlangsung saat ini di pemerintahan Prabowo Gibran, ini hanya partai PDIP yang kemudian masih menjadi oposisi seperti itu yang tidak tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Seperti itu, apakah dengan keberadaan minimnya oposisi ini akan membantu efektivitas untuk implementasi kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo juga Gibran? Kalau kita lihat dalam konteks pengelolaan negara, tidak bergabungnya PDIP ini sebetulnya cukup baik bagi jalannya roda pemerintahan. Karena Pak Prabowo juga mengakui itu. Dalam pidato di HUT Gerindra ke-17 kemarin, Pak Prabowo mengatakan bahwa kritik harus selalu dihadirkan karena ini menjadi sesuatu yang baik untuk evaluasi program-program yang sedang dijalankan. Akan tetapi dalam konteks kekuatan politik, keputusan PDIP untuk tidak bergabung dengan Pak Prabowo sebetulnya dilatar belakangi, asumsi saya, oleh situasi yang terjadi. PDIP banyak mengalami degradasi di mana-mana, terutama Jawa Tengah kalau kita lihat datanya drastis betul. Tentu ingin melakukan recovery dan rebound di 2029. Dan langkah terbaik menurut asumsi saya bagi PDIP adalah menjadi oposisi. Untuk apa lagi? Mendapatkan simpati rakyat. Dan itu selalu dilakukan oleh PDIP. Waktu ketika menjadi oposisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika kemudian Pak SBY sudah tidak lagi menjadi presiden dalam pemilu, PDIP mengeruk keuntungan yang sangat luar biasa. Dan sejak saat itu PDIP terus mapan dalam perolehan di pemilu legislatif. Dan kalau apakah itu rute yang akan dijalankan untuk saat ini dan apakah Pak Prabowo mampu untuk menghadapi itu, kita tunggu 5 tahun ke depan. Nah, apalagi wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri ini belum terlaksana. Kita juga nggak tahu ya Bang, apakah politik nasi goreng ini akan dimasak atau kita masih menantikan bagaimana jalannya politik nasi goreng ini. Tapi kalau dari hemat Bang Aap, untuk politik nasi goreng ini pertemuan antara kedua tokoh apakah memang memungkinkan akan terjadi di dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat asumsi saya agak masih cukup sulit terjadi karena di berbagai forum penting pun Bu Mega selalu berselisih waktu dengan Pak Prabowo Subianto begitu. Waktu itu ketika sudah narasikan akan bertemu dalam ulang tahun Bu Mega, ternyata Pak Prabowo yang harus kunjungan ke India. Kemudian kemarin ketika Pak Prabowo ingin mengundang semua presiden untuk hadir di HUT, Bu Meganya sedang ada di Timur Tengah. Nah, dalam waktu dekat ini sepertinya Bu Mega masih akan mencari cara bagaimana berkomunikasi dengan Pak Prabowo melalui perwakilan seperti di HUT kemarin. PDIP hadir, tapi diwakili oleh dua tokoh utamanya, Pak Said Abdullah dan juga Pak Oli Dodo Kambe. Nah, apakah nanti untuk situasi ke depan ini akan segera terrealisasi? Sepertinya tidak dalam waktu dekat untuk dua tokoh ini bisa bertatap muka. Akan tetapi saya melihat masih akan memakai metode perwakilan kalau melihat dari tata cara pengelolaan politik Bu Megawati. Nah, karena kita lihat Pak Prabowo juga sama Pak Jokowi, banyak orang yang ingin memisahkan di antara keduanya, tapi beliau berdua masih cukup mesra. Nah, ini sepertinya masih agak cukup mengganggu dalam tanda kutip situasi Bu Megawati untuk kemudian bisa berkomunikasi langsung dengan Prabowo Subianto. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi